Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muzayyana dengan NIM T20191479 untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari proposal yang telah saya buat. Adapun isi dari proposal tersebut, yang pertama ialah judul. Judul proposal yang saya buat saat ini ialah penerapan metode indeks Karpmat dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI Al-Mufidah Sidodadi Wonosorejo Banyuwangi. Latar belakang proposal ini ialah dunia pendidikan sangat penting dalam membangun dan mensejahterakan Indonesia. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, sehingga diharapkan dapat membuat perubahan dalam dirinya yang memungkinkan untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas diri peserta didik. Seperti contohnya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak sangat penting sekali ditanamkan pada anak didik sejak usia dini. Jika anak tidak diberi pemahaman dengan baik dan dibina dengan pembelajaran akhlak sedini mungkin, maka pada masa perkembangan anak menuju kedewasaan akan membawa dampak fatal dan akan meresahkan masyarakat sekitarnya. Di sini, anak-anak akan diajarkan cara memahami apa itu jujur, ikhlas, taat, dan taubat ketika bermain ramai-ramai, dan ia juga dapat belajar berjiwa besar. Karenanya, sebagai pendidik atau guru, perlunya menyampaikan atau mentransfer materi dengan menggunakan metode yang berbeda atau bisa dibilang lebih menyenangkan, sehingga bisa diterima para siswa dengan senang hati dan tidak membosankan dan bisa diterapkan oleh para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 di MI Al-Mufidah Sidodadi Wonosorejo Banyuwangi, terdapat materi tentang akhlak terpuji. Pendidik di sini hanya menggunakan metode ceramah, mencatat, dan tanya jawab dalam proses belajar mengajarnya. Maka, selama proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah MI Al-Mufidah hanya menonjol kepada pendidik sehingga peserta didik cenderung pasif. Hal tersebut mengakibatkan nilai hasil ulangan harian mata pelajaran Akidah Akhlak menjadi berkurang. Maka dari itu, dalam prosedur belajar mengajar, guru harus memilih menggunakan metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik diusahakan bervariasi, sehingga peserta didik terhindar dari rasa bosan dan tercipta suasana yang menyenangkan. Salah satu metode yang akan digunakan di sekolah MI Al-Mufidah, khususnya kelas 3, yakni metode pembelajaran indeks Karpmat. Yang dimaksud metode indeks Karpmat yakni salah satu pembelajaran aktif yang menyenangkan dengan menggunakan permainan mencari pasangan kartu. Sehingga dengan begitu para anak-anak akan tidak mudah bosan dan dengan mudah memahami materi yang diajarkan. Karena sebelum metode indeks Karpmat dilaksanakan, para peserta didik diharuskan untuk memahami materi yang dipelajari saat ini. Selanjutnya, yaitu permasalahan yang pertama ialah kurangnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Akidah Akhlak di sekolah MI Al-Mufidah Sidodadi Wonosorejo Banyuwangi. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan masih belum efektif. Dan yang ketiga, peserta didik cenderung pasif dalam proses pembelajarannya. Lalu, rumusan masalah ialah berdasarkan pembahasan latar belakang masalah tersebut. Maka, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah penerapan metode indeks Karpmat dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 di sekolah MI Al-Mufidah Sidodadi Wonosorejo Banyuwangi? Selanjutnya, ialah cara pemecahan masalah. Pemecahan masalah digunakan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK ini adalah pembelajaran dengan menggunakan metode indeks Karpmat, yang dimana metode pembelajaran indeks Karpmat dapat mengurangi kebosanan siswa. Peneliti memilih model pembelajaran tersebut karena dirasa sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan metode indeks Karpmat dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 di MI Al-Mufidah Sidodadi Wonosorejo. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam dunia pendidikan sebagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dengan menerapkan metode pembelajaran indeks Karpmat pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Yang kedua, siswa bisa mendapatkan suasana belajar yang baru yang berbeda dengan pembelajaran biasanya, sehingga membuat siswa menjadi lebih bersemangat dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan terkait model pembelajaran indeks Karpmat dalam menerapkan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya ialah definisi istilah. Penelitian berjudul Penerapan Metode Indeks Karpmat dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 di MI Al-Mufidah Sidodadi Wonosorejo Banyuwangi. Peneliti perlu memaparkan pengertian beberapa istilah yaitu sebagai berikut. Pertama, pengertian metode indeks Karpmat. Agus Supriyono menjelaskan bahwa indeks Karpmat ialah mencari pasangan kartu adalah salah satu model pembelajaran menyenangkan yang digunakan untuk memantapkan pengetahuan siswa terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, pengertian Akidah Akhlak. Akidah Akhlak ialah suatu mata pelajaran yang mempelajari dasar pokok kepercayaan umat muslim yang bersumber pada ajaran Islam dengan tujuan untuk menciptakan perilaku yang berakhlakul karimah atau perilaku berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama ialah kajian pendahuluan. Dalam bagian ini, peneliti menguraikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui metode pembelajaran indeks Karpmat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terhadap RPP mata pelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Mufidah Sidodadi. Sebagaimana di dalamnya guru mengembangkan sikap akhlak terpuji terhadap siswanya pada saat melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ialah kajian teori. Di sini akan dijelaskan beberapa dari langkah-langkah kajian pustaka. Pertama ialah hasil belajar. Pengertian belajar ialah berubah. Hal yang dimaksud adalah belajar membawa perubahan. Perubahan yang dimaksud tidak sebatas penambahan wawasan, tetapi juga membentuk kecakapan, keterampilan, minat, dan harga diri. Sedangkan pengertian hasil belajar ialah terdiri dari dua kata, yaitu hasil dan belajar. Hasil adalah perolehan yang didapat setelah melakukan suatu aktivitas atau proses mengakibatkan perubahan secara fungsional. Belajar adalah proses berubahnya perilaku pada diri individu. Jadi, sedangkan hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri manusia. Berdasarkan hasil belajar siswa, dapat diketahui kemampuan dan perkembangan yang dimiliki siswa sekaligus tingkat keberhasilan pendidik. Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan agar menjadi lebih baik lagi, sehingga bermanfaat untuk yang pertama menambah pengetahuan, kedua lebih memahami suatu yang belum dipahami sebelumnya, ketiga lebih mengembangkan keterampilan, keempat memiliki pandangan yang terarah atas suatu hal, dan yang kelima lebih menghargai suatu hal di kedepannya daripada sebelumnya. Kedua, strategi metode indeks Karpmat. Pengertian metode indeks Karpmat ialah strategi pembelajaran yang menuntut peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran dengan cara mencari pasangan kartu melalui kerjasama dalam kelompok kecil. Strategi pembelajaran indeks Karpmat memiliki kelebihan, diantaranya menumbuhkan kegembiraan dalam kegiatan belajar mengajar. Materi pelajaran yang disampaikan lebih menarik perhatian peserta didik.
suasana belajar yang aktif dan mengembirakan, dan mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik untuk mencapai taraf ketuntasan belajar. Di samping kelebihan-kelebihan tersebut, strategi indeks Catmart ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya pertama, membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik untuk menyelesaikan tugas dan presentasi. Yang kedua, pendidik harus menyediakan waktu lebih lama untuk membuat persiapan. Ketiga, menuntut sifat tertentu dari peserta didik atau kecenderungan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, suasana kelas akan menjadi gaduh sehingga dapat mengganggu kelas lain. Ketiga, tinjauan hasil penelitian relevansi antara problem dan pemecahan masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya metode pembelajaran indeks Catmart dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pelajaran akidah akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa dalam menggunakan metode pembelajaran indeks Catmart. Maka dari itu, peneliti akan meneliti persoalan mengenai penerapan metode indeks Catmart dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 3 di Sekolah MI Al-Mufidah Sidodadi Wongsorejo Banyuwangi. Selanjutnya, yaitu hipotesis pendidikan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan peneliti atau rumusan masalah. Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan metode indeks Catmart dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 3 MI Al-Mufidah Sidodadi Wongsorejo Banyuwangi. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian tindakan kelas yakni untuk melakukan perbaikan kualitas pembelajaran serta memecahkan berbagai permasalahan yang ada di dalam kelas. Maka dari itu, penelitian ini berupaya memaparkan penerapan metode indeks Catmart dalam meningkatkan hasil belajar di Sekolah MI Al-Mufidah Sidodadi. Kedua, yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di MI Al-Mufidah, Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Kelas yang diteliti adalah kelas 3 tahun ajaran 2021 atau 2022. Waktu penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 tepat pukul 8 WIB sampai selesai. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa atau siswi MI Al-Mufidah Sidodadi Wongsorejo Banyuwangi kelas 3 tahun ajaran 2021-2022. Mata pelajaran yang dijadikan subjek penelitian adalah mata pelajaran akidah akhlak. Yang ketiga, prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah yang dipakai untuk mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di dalam penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran akidah akhlak melalui metode indeks Catmart. Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang keempat, pelaksanaan siklus penelitian. Yang pertama, yaitu ada tahap kegiatan perencanaan atau planning. Yang kedua, ada tahap kegiatan tindakan atau acting. Yang ketiga, ada tahap kegiatan pengamatan atau observasi. Dan yang keempat, ada tahap kegiatan refleksi. Selanjutnya yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Analisis data dalam penelitian tindakan kelas ini untuk mengetahui kesimpulan dalam pelaksanaan penerapan metode pembelajaran indeks Catmart pada mata pelajaran akidah akhlak dan problem-problem yang dihadapi peserta didik. Dalam menganalisis data yang sudah dikumpulkan, dilakukan ulasan hasil yang sudah diperoleh peserta didik dalam hasil tes evaluasi. Data observasi peneliti diberikan penilaian berupa angka yang dikategorikan dengan tidak lulus, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Selanjutnya ialah keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan beberapa kriteria, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang saya lakukan adalah kepercayaan dan kepastian. Selanjutnya yang terakhir ialah indikator keberhasilan. Tingkat keberhasilan dari penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada penelitian ini ditandai dengan adanya perubahan peningkatan hasil belajar siswa. Indikator hasil belajar digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe indeks Catmart. Adapun yang menjadi indikator keberhasilan data penelitian ini adalah adanya peningkatan hasil belajar peserta didik yang mencapai nilai KKM atau lebih pada mata pelajaran akidah akhlak sebanyak 80%. Selanjutnya yaitu pada lampiran-lampiran di sini saya mencantumkan RPP-nya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Satuan pendidikan yaitu Sekolah MI Al-Mufidah. Mata pelajaran yaitu Akidah Akhlak. Kelas atau semester yaitu kelas 3 atau semester 1. Alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. A. Tujuan pembelajaran ialah siswa dapat menyebutkan arti rukun dan tolong menolong. Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang rukun. Siswa dapat menjelaskan keuntungan memiliki sifat rukun, dan siswa dapat menyebutkan contoh sikap rukun secara Islami kepada saudara yang lebih tua dan kepada saudara yang lebih muda. B. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal seperti salam, doa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua, kegiatan inti, yaitu siswa membaca literatur tentang akhlak terpuji tentang rukun, bertanya jawab tentang akhlak terpuji tentang rukun, guru memberikan penjelasan tentang jalannya pembelajaran, siswa diminta untuk menyebutkan akhlak terpuji, perbuatan-perbuatan rukun terhadap keluarga, teman, dan orang lain dengan tanya jawab. Siswa diberi kesempatan bertanya hal-hal yang belum jelas tentang rukun. Lalu, siswa dan guru merefleksikan hasil pembelajaran atau konfirmasi. Yang terakhir, kegiatan akhir yaitu tanya jawab tentang akhlak terpuji. Guru memberikan tugas rumah untuk mempraktekkan sifat rukun dalam keluarga untuk pemantapan pembelajaran, dan guru menyimpulkan, mengapresiasi, dan memberikan tindak lanjut. Selanjutnya C. Penilaian. Pertama, prosedur tes, yaitu A. Penilaian proses atau kegiatan aktif peserta didik selama proses pembelajaran. B. Penilaian hasil, kemampuan peserta didik dalam mengerjakan proses evaluasi. Dan yang C. Penilaian sikap. Dan yang kedua, jenis tes, yaitu tertulis. Mungkin itu saja isi dari proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.